Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Salam sehat untuk kita semua. Kalau kita membaca berita yang sedang viral saat ini, ada berita terkait dengan korupsi. Sebenarnya berita korupsi itu kan sudah biasa ya. Tapi yang mengagetkan saat ini adalah ada pelaku diduga korupsi yang dilakukan oleh seorang wanita muda, benar-benar masih muda, terpelajar lagi. Dia juga seorang aktivis, penampilannya trendy, glamor, tapi diduga koruptor. Namanya Nur Afifah Balqis. Jabatannya sih dari berita itu dia adalah seorang bendahara dari sebuah partai. Nggak usahlah kita sebut partainya apa. Nah, Nur Afifah Balqis ini terjaring operasi tangkap tangan atau OTT oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan ditetapkan sebagai tersangka. Wanita cantik muda, terpelajar dan diduga koruptor ini ditangkap tidak sendiri sih. Dia juga ditangkap berikut 10 orang lain. Salah satu dari 10 orang yang terlibat atau tertangkap oleh OTT KPK dalam kasus dugaan suap yang melibatkan Bupati Penajam Pasar Utara atau PPU Kalimantan Timur yang bernama Abdul Ghafur Mas'ud. Dan kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menjelaskan, perkara yang menjerat Bupati Penajam Pasar Utara ini berkaitan dengan sejumlah pekerjaan yang diagendakan Pemkab Penajam Pasar Utara melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang serta Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. Ini kasus tahun 2021. Nilai kontraknya sekitar 112 miliar. Nah, si Nur Afifah Balqis ini dikabarkan dia yang menampung semua uang sogokan, termasuk juga dengan sogokan izinnya yang total mencapai 404 juta rupiah yang ada di rekeningnya. Tentu tidak sekedar angka yang ada di rekeningnya ini, pasti ada angka-angka lain. KPK lah yang tahu. Yang membuat saya kaget, salah satu si pelaku ini, si Nur Afifah Balqis ini, karena usianya yang masih muda, 24 tahun. Usia yang sebenarnya sedang mencari jalur karir untuk seorang yang baru lulus kuliah, fresh graduate. Tapi ya anehnya mengapa kok bisa-bisanya jadi berkumpul dengan orang-orang yang juga sebenarnya masih relatif muda, tapi kok koruptor semua. Yang lebih mengenaskan lagi bagi saya adalah penampilannya yang cukup religius. Ini benar-benar mengganggu pikiran saya juga. Pikiran kita mungkin bisa kemana-mana. Bagaimana bisa masih muda, terpelajar, kok tidak ada rasa dengan anti korupsi, malah jadi diduga pelaku korupsi. Pikiran saya juga kemudian melambung ke orang tuanya. Bagaimana orang tua dulu mendidiknya, bagaimana pergaulannya, bagaimana pendidikannya. Pokoknya pikiran saya jadi melebar kemana-mana, bahkan sampai di mana sekolah dan kuliahnya. Bukankah selama sekolah juga mendapat pelajaran moral seperti PMP? PMP sudah nggak ada ya, diganti PKN kalau nggak salah. Ada juga pelajaran agama. Mosok dari pelajaran agamanya sejak kecil diterima, gak ada yang nyantol sedikit pun bahwa nyuri itu dosa. Jangan-jangan tahu kalau nyuri itu dosa, tapi mungkin tidak takut dosa. Ini yang salah siapa? Gurunya siapa? Dosennya siapa? Jadi panjang pertanyaannya. Kalau korupsi, mosok anak muda nggak tahu korupsi, aneh. Kalau korupsi aja dilakukan,
Lalu bagaimana dengan dosa-dosa lainnya? Kalau korupsi saja tidak mengerti bahwa itu dosa, merugikan banyak orang dan bisa meruntuhkan negara, lalu bagaimana dengan dosa-dosa yang lain? Jadi kemana-mana pikirannya. Tapi tentu saja kita tidak lantas otomatis bisa menyalahkan orang tuanya, gurunya, dosennya. Meskipun ya tetap saja muda menawan, berpendidikan, tampang agamis, tapi kok ya doyan makan uang koruptor, uang korupsi. Yang agak pasti adalah ini pasti lingkungannya yang dia akrabi, yang membentuk dia menjadi koruptor seperti ini. Tapi ya tidak tahulah sistem lingkungan yang mana yang dia akrabi sehingga dia menjadi koruptor seperti itu. Kita tidak perlu mengadili lah sebuah institusi atau sebuah lingkungan. Biarlah nanti pengadilan yang membuktikan atau biarlah nanti masyarakat yang mengadili. Tentu pengadilan masyarakat yang saya maksud adalah soal citra. Citra buruk itu jauh lebih kejam dibandingkan penjara beberapa bulan tapi kemudian bisa membuktikan bahwa dirinya baik. Dulu saya pernah ikut-ikutan teriak di jalanan, potong generasi untuk mengatasi buruknya pengelolaan pemerintah. Tapi ya untung juga saya cepat sadar bahwa ternyata dari pengalaman tidak semua generasi tua itu buruk dan tidak juga semua generasi muda itu baik. Itu kalau di lingkungan pemerintah. Jadi memang kata kuncinya seleksi aparatur pemerintah itu harus benar-benar diawasi, harus diperbaiki, harus dijamin orang-orangnya kompeten, kredibel, dan punya rasa anti korupsi, anti kolusi, anti nepotisme. Harus benar-benar objektif sesuai mampu menilai kemampuan si calon yang direkrut. Jadi perekrutan sumber daya manusia di lingkungan pemerintah atau di lingkungan pengelolaan kebijakan publik ini harus benar-benar diawasi dengan ketat, baik untuk yang aparatur sipilnya maupun militernya. Sebenarnya saya curiga kasus Balkis. Kok Balkis? Nama lengkapnya adalah Nur Afifah Balkis. Ini hanyalah fenomena puncak gunung es. Banyak pejabat muda juga melakukan hal yang sama, jangan-jangan. Tetapi karena jumlahnya kecil dan di bawah pembinaan senior yang juga brengsek, maka tidak kelihatan mencurinya. Saya khawatir ada sistem pendidikan nilai kita yang ternyata sudah tidak mampu membentuk karakter generasi muda yang lebih baik. Jangan-jangan ada yang salah di sana. Ya, kita tidak perlu alergi jika memang perlu dievaluasi terkait dengan sistem pendidikan nilai kita. Mungkin ada cara yang lebih pas. Jadi untuk generasi muda, sudah janganlah berpikir untuk kaya dengan segala cara, yang ujung-ujungnya kita ingin tampil glamor dengan cara mencuri. Lebih parah lagi kalau nanti terlibat di kebijakan publik menjadi korupsi uang publik. Banyak hal yang bisa dilakukan oleh generasi muda dengan cara-cara kreatif yang mampu mendulang banyak dolar, banyak uang. Banyak anak muda yang kaya dengan cara-cara yang halal thayyiban. Tapi kasus Nur Afifah Balkis ini menjadi catatan kita bersama. Betapa muda, pandai, terpelajar, dan berpenampilan religius ternyata bisa koruptor juga, bisa jadi korupsi juga. Demikian topik muda korupsi, muda tapi koruptor, religius, penampilan religius tapi koruptor. Mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang mengingatkan kita semua, terutama generasi muda. Jika Anda tidak sependapat dengan saya, ada kolom komentar untuk membantah atau menyanggah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.